Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, di update today kita ngelihat Bitcoin itu udah bener-bener deket banget ya. Sekitar $1.700 lagi kita udah mencapai all time high pada 2021. Before we start, saya mau bilang saya sorry dulu teman-teman. Ini karena saya create videonya di luar, jadi mungkin ada keterbatasan alat ya. Sebenarnya saya bawa mic sih, tapi saya nggak tahu nih suaranya kedengeran dengan jelas atau enggak karena agak bising sebetulnya. And guys, kita langsung aja kalau gitu quick update ya ke teman-teman sekalian. Kita ngelihat progress Bitcoin in the perspective of time frame weekly. Itu sebenarnya weekly range-nya ya, kemarin kita baru banget bahas di video sebelumnya. Saya pikir kita bakal bermain di antara range tersebut, tapi kelihatannya out inflow-nya Bitcoin di tiap spot hari ini pun langsung deras ya. Begitu memasuki sesi New York Open sekitar jam 9 malam, itu kita ngelihat market langsung blasting dengan begitu sangat signifikannya ya, menembus area $65.000, and once we break out di $65.000 ya Bitcoin sekarang masih naik. To be honest, saya udah ada ongoing long position kepada Bitcoin based on perspective time frame ya hourly ya, dan kita lagi coba untuk manage posisinya dengan menggunakan stop loss plus ya pada low point $64.500. Dan tadi saya sudah melakukan partial close beberapa kali, and I think for the next ya atau rest position yang saya punya, nanti akan saya move lagi stop lossnya ke range area $65.950 atau $66.000 ya. Jadi kita coba untuk manage posisi tersebut dimaksimalkan, dan tentu saja sebagian besar dari kita kan masih expecting adanya retracement, koreksi atau rejection. Karena kalau kita ngelihat atau berkaca berdasarkan historical data cycle sebelumnya, ada momen di mana Bitcoin itu bisa mengalami retracement sampai 20% setelah dia menjelang halving ini. Dan kita belum melihat retracement itu sama sekali. Namun teman-teman, kalau kalian masih ingat ya, di salah satu video update saya sempat jelaskan kepada teman-teman bagaimana sebenarnya Bitcoin itu kalau kita ngelihat dari perspektif weekly time frame ya, weekly time frame. Kalian bisa notice di sini bahwa every time Bitcoin breakout dari 61.8%, itu kita ngelihat dia langsung rally guys. Dan makanya saya bilang ya, this time ini agak berbeda, lebih menarik. Mengingat biasanya after halving dulu baru kemudian dia breakout dari 61.8%, tapi this time kita nggak halving dulu. Sebelum halving kita udah breakout dari Fibonacci 61.8%. And if you guys remember about this one, please type yes di kolom komen just to make sure kalau kalian memperhatikan pada saat itu saya mention soal hal tersebut. Dan itu harusnya ada di sini teman-teman. Ya, BTC, where was it? Let me check a bit ya teman-teman. Explosive move on Bitcoin soon. Nah ini dia ya, the real Bitcoin super cycle. Di penjelasan video ini saya jelasin itu, bagaimana si 61.8% itu berhasil di breakout, and I think ini memberikan pengaruh yang sangat penting ya dan sangat signifikan, menjadi sebuah clue bahwa market itu memang udah ready untuk pumping. But kalau kita ngelihat dari historical data, after breakout sih ya momen di 2020 itu sangat impulsif, tapi kalau kita ngelihat dari 2017 after dia breakout pun ada proses retracementnya atau retestnya. Nah saat ini kita belum ngelihat nih teman-teman bagaimana jika historical data ya menunjukkan bahwa progres ini tuh terulang kembali, and then Bitcoin pumping dengan sangat signifikannya sehingga dia langsung creating all time high yang baru tanpa harus mengalami proses retracement. Maka ini bisa dikatakan sebagai the real super cycle. Kemudian kalau kita menggunakan volume profile di sini saya bisa lihat teman-teman, mungkin saya perlu tebalkan kali ya di sini ya. Ini harusnya kita tebelin sih teman-teman ya. Coba kita tebelin kayak gini, nah biar lebih kelihatan, dan daun volumenya saya tebelin juga deh ya biar kelihatan teman-teman. Nah ini kalau kalian notice ya, ini sebenarnya the most highest volume ya di sekitaran range price ini itu adanya di 61.750 ya. Saya rasa kenapa demikian di level 61.750, karena ini merupakan resistance sebelumnya dan harga itu hanya mengalami proses sebentar saja ya, ketika dia berada pada level 61.750 di kisaran 12 April ya, April 2021, kemudian pada November 2021 di sini pun sebentar juga ya, hanya sekitar 3-4 mingguan, habis itu dia mengalami breakdown
bear market ya, terkonfirmasi setelah dia break dari low point ini, dan setelahnya kita masuk ke dalam fase cycle bear market. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih dari segi volume guys, 617,5 itu adalah the most highest volume-nya yang harusnya bisa ngasih Bitcoin rejection. Tapi faktanya kita ngebablas level itu dengan gampangnya. Ini mengindikasikan bahwa tren pada Bitcoin itu belum ada pelemahan sama sekali. Tren buyingnya masih impulsif, momentumnya masih kuat ya. Kita belum melihat adanya tanda-tanda negatif atau seperti semacam rejection atau kita bilang reversal gitu ya. Apakah dump akan terjadi? Well, kalau kita ngelihat tesis sebelumnya, cycle sebelumnya harusnya ada. Tapi kalau misalkan ternyata this time super cycle, which is ini adalah first time Bitcoin ngerasain menjelang halving, menjelang bull market, itu dibarengi dengan money flow yang sangat signifikan dari institusi. Jadi saya rasa ini bukanlah sesuatu yang kita perlu khawatirkan atau kita istilahnya terkejut gitu ya melihat momentum seperti ini dengan begitu sangat impulsifnya. Kita ngelihat probably this is gonna be the last super cycle untuk Bitcoin yang exponentially. Kenapa? Karena di next bull cycle which is tahun 2028 ya, itu kita mungkin nggak akan ada lagi dengar yang namanya BlackRock opening Bitcoin ETF spot ya. Kita nggak akan tahu lagi BlackRock mungkin saat ini inflow terbesar mungkin datangnya dari BlackRock dan kawan-kawan. So the next bull cycle probably not. Tapi teman-teman sekalian, buat kalian yang mungkin masih merasa kayak aduh tapi kita belum punya Bitcoin nih, kalian pengen beli Bitcoin gitu ya, sebenarnya doesn't matter kecuali teman-teman di sini mencari yang namanya gain ya. Kalau kalian mencari gain, mungkin kalian bisa mengalihkan sebagian aset kalian lebih baik di altcoins, karena ada beberapa opportunity yang saya lihat menarik seperti menjelang Duncan upgrade ya untuk si Ethereum itu pada sekitaran 13 Maret harusnya di situ bisa ada peluang untuk Ethereum layer 2 seperti Arbitrum, Optimism atau Matic itu pumping dengan signifikan, dan kita ngelihat Matic hari ini udah dapat money flow duluan guys ya. So if we talk a bit about Bitcoin, I think dengan dia breakout seperti ini, rally masih bisa berlanjut. 69.000 harusnya udah dalam hitungan jam maybe ya, karena terakhir kita ngelihat dia naik dari 58.000 ya sampai di 60.000, 62.000 itu cuma dalam hitungan beberapa jam saja. Jadi kalau teman-teman merasa ini masih impossible, masih banyak yang denying, masih banyak yang sideline, mending lebih baik teman-teman lakukan analysis secara fundamental di altcoin supaya kalian masih punya kesempatan untuk masuk di sana. Meanwhile untuk Bitcoin ya, kita di sini mungkin buat yang posisinya udah rasa terlambat, sebenarnya masih ada opsi. Kalian bisa tradingkan di futures market menggunakan let's say bukan leverage tapi lebih kepada what ya do we call that ya, pokoknya ya kayak saya gitu ya, saya tradingkan di sini. Kita coba untuk maksimalkan gainnya ya dengan mengambil posisi untuk jangka pendek. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Selebihnya begitu dapat profit, kita realize profitnya, habis itu kita jadikan itu sebagai spot ya, atau peluru untuk kita belanja di spot. I think that's gonna be a good opportunity, dan teman-teman gak usah khawatir, Ethereum belum all time high kok ya. Ethereum belum all time high ya. Di sini masih ada naratif soal Ethereum kan rencananya mau dibikin ETF spotnya juga. So when it nears the all time high, maybe retracementnya kita dapatkan di Ethereum, itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman manfaatkan ya. Mumpung belum ada, seandainya belum ada banyak di Bitcoin, well you have Ethereum as your next option. Alright, so that's gonna be the update for Bitcoin. Sejauh ini teman-teman kita ngelihat market still bullish ya, jadi nggak ada indikasi sama sekali kita ngelihat market akan reversal, kalau kecuali memang kita ngelihat dia breakdown dari key level. Nah itu baru lain ceritanya ya. Mungkin di video ini saya lebih ke remind istilahnya Bitcoin ya, biasanya kenaikan seperti ini diiringi dengan Bitcoin dominance juga, mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya saya ada penjelasan ke teman-teman by Telegram, kalian bisa cek juga di sana. Intinya apa, kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin terus ya naik, Bitcoin dominance probably ikut naik, retest terhadap area resistance, tapi ini bisa dijadikan sebagai area kita untuk melakukan akumulasi pada altcoins kita. Baru nanti kalau misalkan Bitcoin dominance turun, kita benar-benar masuk alt season, ya kamu udah punya barang gitu loh. Dan jangan ketinggalan ya, saat ini nggak perlu disesali, opportunity masih ada, tinggal manfaatkan sebaik mungkin. Buat teman-teman yang mungkin merasa baru bergabung atau baru melirik kripto lagi. Okay? So God bless to you all and see you again soon in the next update. Cheers and bye bye now.